Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Allah Bapa di sorga yang berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas manusia telah menggenapi apa yang telah dijanjikannya, yaitu ketika murid-murid Tuhan sedang berhimpun bersama dan mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus datang dan memenuhi mereka semua, dan murid-murid Tuhan yang tadinya lemah penuh dengan ketakutan menjadi seperti ada kekuatan baru di dalam diri mereka, menjadi berani dan siap untuk menghadapi hidup mereka dengan wajah yang berseri-seri, penuh dengan kemuliaan Allah, dan hati mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Sekalipun mereka tahu bahwa pemimpin mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, tetapi dengan datangnya Roh Kudus ke atas mereka, murid-murid Tuhan merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup mereka, seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus tidak diutus kepada dunia ini, karena dunia ini tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus dan tidak mau percaya kepadanya. Tapi Roh Kudus diutus kepada mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, khususnya kepada murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul di loteng Yerusalem pada waktu itu. Dan Roh Kudus juga dicurahkan ke atas orang-orang yang tidak mengenal Allah untuk pertama kalinya, yaitu di rumah Kornelius, seorang perwira Romawi. Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan Kornelius ini mendapat penglihatan bahwa seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya agar Kornelius memanggil seorang bernama Simon yang disebut Petrus. Dan ketika Petrus datang dan masuk ke rumah Kornelius, dan ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Karena seperti yang dikatakan Petrus kepada Kornelius bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang.